Semua telah bergabung bersama kita, Bapak-Ibu sekalian, adalah beberapa rekan-rekan wirausaha. Di sini kita sapa Bapak Iman Musaman, Ibu Fadilah, Ibu Siti Aminah, dan Ibu Eka Rahayu. Kita bergabung Bapak-Ibu sekalian di dalam pembicaraan yang nanti mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan, dan banyak yang kita bahas dan akan kita jadikan sebagai sumber inspirasi kita hari ini. Bapak-Ibu sekalian, selama beberapa pekan terakhir itu media ruang dengar kita itu dipenuhi dengan berbagai macam isu-isu tentang resesi global. Banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 dirancang, diramalkan akan terjadi resesi yang nanti akan berpengaruh terhadap lingkungan bisnis di Indonesia. Nah, bagaimana seorang wirausaha menyikapi isu-isu ini, terus bagaimana juga kita mengelola usaha kita agar dapat bertahan bahkan unggul di dalam era yang penuh ketidakpastian ini, kita akan bahas dan kupas tuntas bersama Bapak Ibu sekalian, para pendengar di dalam acara yang nanti akan menghadirkan bintang tamu yang spesial. Bersama saya hadir pakar bisnis, pakar UMKM, pendamping dari berbagai macam usaha yang sudah malang melintang di dalam dunia kewirausahaan. Kita sambut the one and the only Bapak Sunil Torani. Tepuk tangan yang meriah. Thank you. Bapak Sunil Torani ini adalah founder dari Caliber Works dan juga Mindset Merdeka. Jadi Bapak sekalian, kalau kita bicara mengenai resesi, nih Bro Sunil ya, tentu kita seperti dihadapkan dalam roller coaster nih. Dulu beberapa pekan lalu Presiden mengatakan bahwa akan terjadi kondisi gelap terhadap lingkungan bisnis. Bu Sri Mulyani juga bahkan pernah mengatakan bahwa ini dunia sedang dalam bahaya nih. Artinya banyak negara-negara yang sudah menghadapi tekanan sehingga kemudian masuk di dalam ancaman resesi. Nah, tentu kita anggap ini sebagai indikasi ya atau pesan gitu ya bahwa kita harus bersiap-siap. Sementara kemarin juga sempat disampaikan oleh Bu Sri Mulyani bahwa ada beberapa negara yang mungkin tidak terlalu parah. Nah, ini sebagai seorang wirausaha, ini kita seperti dihadapkan pada roller coaster nih kan. Wah, ini panik, takut, kemudian ada harapan. Panik, takut lagi, ada harapan lagi. Pada sesuatu yang mungkin akan terjadinya di tahun depan. Nah, kita pengen tahu nih Bro Sunil, kira-kira bagaimana kita menyikapi ini? Nomor 1 itu dulu. Monggo. Oke, terima kasih Dr. Wahyu. Jadi begini, dari sharingnya Dr. Wahyu barusan yang saya tangkap itu adalah banyak sekali informasi yang berseliweran. Dan juga itu bisa membuat kita jadi was-was. Jadi pertama dari informasi itu kita udah punya namanya resesi batin. Resesi informasi ya kan. Kedua resesinya adalah fakta tentang dunia itu kita nggak tahu sebenarnya. Tapi kalau ada kata-kata yang mengatakan 2023 itu gelap, saya termasuk kaum yang percaya sama kata-katanya R.A. Kartini. Setelah gelap timbullah terang. Ya, saya tipe orang yang seperti itu gitu. Optimis ya? Optimis ya. Okay, ya. Jadi kalau ngomongin resesi memang ada kemungkinan terjadi, tapi faktornya dari angle mana kita belum bisa predik. Cuman kalau untuk teman-teman wirausaha ada klasifikasinya, Dokter Wahyu. Ada klasifikasinya. Kalau teman-teman kita yang jualan ketoprak, nasi goreng, santai aja bos. Karena itu pasti akan dicari. Mereka nggak perlu pusing gitu. Cuman memang yang perlu kita pikirkan adalah orang-orang yang memiliki loan. Yang hidupnya 70% itu dari income-nya itu buat bayar cicilan. Nah, mereka yang harus lebih careful tentang cash flow. Itu dari sudut pandang saya. Oke, keren banget ya. Jadi begini ya, Bro. Berarti kesimpulannya bahwa tidak akan terkena pada semua. Atau misalkan gini ya, kalau kita bicara mengenai cuaca, kan cuaca itu kan memang berubah-ubah, kita nggak bisa atur ya. Betul sekali. Tapi ada orang yang kena cuaca itu tiba-tiba gampang pilek. Ada orang yang ternyata kena cuaca tidak gampang pilek. Artinya ada konsep resiliensi ya, ketahanan. Jadi Bapak sekalian, teman-teman wirausaha, sebenarnya apa yang kita lakukan di luar itu nggak bisa kita atur. Lingkungan itu tidak bisa kita atur. Tapi bagaimana kita punya ketahanan terhadap lingkungan luar, itu yang bisa kita bangun ya. Benar sekali. Nah, ini penting banget nih Bapak sekalian. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah menghindari resesi batin tadi. Jadi jangan sampai belum datang barangnya kita udah tertekan ya. Iya, betul sekali. Tertekan itu ya. Nah, kira-kira Bro, nah setelah kita ngelihat tadi, kita mengatasi dulu. Kan banyak orang yang
konsep itu sulit ya. Maksudnya gini, kita bisa mengatakan Anda optimis dong gitu ya, Anda jangan sampai terpengaruh dong gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita juga mikir ya, itu tidak mudah kita switch gitu. Betul. Nah, tekniknya gimana bro, supaya kita bisa tetap positif kayak gitu? Gini, kalau saya itu selalu memiliki, teknik untuk mengatur diri saya dalam segala macam kondisi. Itu selalu main ekstrim kanan, ekstrim kiri. Contohnya begini, kalau kondisi kira-kira kita udah nebak-nebak lah ya, ekonomi akan suram misalnya, saya akan mikir yang paling parah. Misalnya paling parah itu kalau saya udah nggak punya apa-apa, besok saya gimana? Saya mencoba mengumpamakan diri saya dalam kondisi itu. Saya masih punya rumah nggak? Oh masih punya tempat tinggal nggak? Masih punya temen nggak yang bisa ngirimin makanan? Masih. Nah itu cara saya berpikir yang paling ekstrim, Pak. Nah dari situ saya mulai tumbuh apa? Bersyukur. Alhamdulillah gue masih bisa begini, alhamdulillah masih begini. Itu membuat kita lebih optimis. Cara switching optimis buat saya begitu caranya. Jadi saya switch ke yang paling parah. Dari situ saya mengevaluasi apa yang saya miliki. Nah pada saat kita udah tahu itu, kita udah mulai mikirin, oke, sekarang anggaplah 1-2 tahun ke depan ekonomi akan penuh dengan tantangan. Untuk saya sebagai wirausaha dalam berbisnis, yang paling penting adalah customer. Gimana saya akan melakukan hubungan saya sama customer. Saya akan maksimalin lagi, intensify hubungan saya sama mereka. Kedua, bangun skill. Skill apa? Skill soft skill yang bisa ngebantu orang-orang lain juga. Jadi kadang-kadang dagangnya boleh sembako, tapi nggak ada salahnya belajar tentang mental health, belajar tentang mindfulness. Karena itu bisa ngebantu orang sekitar loh, lingkungan sekitar loh. Itu resilience. Ya. Jadi satu tadi optimis dengan cara kita membangun ya, apa yang kira-kira paling buruknya apa. Terus kemudian kita lihat bahwa yang paling buruk itu bisa diterima. Jadi apapun yang nanti kita lakukan itu pasti lebih baik daripada apa yang buruk itu ya. Itu membuat kita ringan gitu ya. Ya, terus kemudian tadi juga mungkin saya tambahkan juga, kalau kita mengatakan bahwa resesi ini menimpa hanya pada kita sendiri mungkin stres ya. Tapi karena kita menimpanya sama orang lain mungkin juga akan ngerasa oh ini semua mengalami hal yang sama. Artinya ada kolektif ya, kolektif condition yang kemudian kita bisa lanjutkan gitu ya. Nah, saya rasa ini pembahasan menarik banget ya. Ini baru awal kita sudah bisa menyinggung ya sampai di level itu, dan ini ternyata paling penting. Oke, lanjut lagi pembahasannya, menarik ya. Jadi tadi satu, kita mencoba untuk melihat posisi dan kemudian kita menaikkan semangat kita, optimisme kita, karena apa yang terjadi di luar tuh nggak bisa kita atur. Nah, terus tadi kemudian juga kita menarik tuh bro, kalau kita bicara mengenai yang terburuk, kita sebenarnya pandemi ya. Dan itu menurut saya resesi yang luar biasa itu. Jadi kan ada istilah ya, what doesn't kill me make me stronger gitu kan. Sekali. Nah, sebenarnya kemarin itu ketika kita menghadapi pandemi dan sudah lewat, itu sebenarnya menunjukkan bahwa kita tuh punya resiliensi itu ya bro. Benar sekali. Nah, hanya kemudian kita maksimalisasi itu untuk menghadapi resesi yang ke depan. Jadi ekonomi ini jangan begini, kadang-kadang saya mikir gini, kemarin habis pandemi, habis kena ini, termasuk sekarang ada berita resesi lagi. Jadi nggak perlu seperti itu. Karena artinya kita mengatakan kemarin pandemi sudah kita bisa lalui, nanti ke depan ada resesi lagi juga pasti kita akan bisa melaluinya. Gitu ya. Nah bro, saya tuh ingat bahwa ada satu konsep yang mengatakan bahwa satu entitas perusahaan atau manusia atau orang ketika dia menghadapi lingkungan eksternal itu ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah tindakannya reaktif loh. Reaktif itu artinya melihat fenomena langsung dia bereaksi. Kadang-kadang hasilnya itu bisa terjadi, bisa enggak gitu ya. Betul sekali. Yang kedua bisa bagus, bisa enggak gitu. Karena kan namanya reaktif ya. Ada orang yang kalau dikagetin itu malah mukul. Betul. Nah, ya jadi reaktif ini biasanya ikut-ikutan ya, tidak kurang konsep dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah responsif. Responsif yang sudah mempersiapkan. Ada yang antisipatif. Antisipatif itu belum terlihat dia sudah bergerak gitu ya. Nah, yang terakhir namanya transformatif. Nah, dalam konteks ke depan ekonomi 2023 kan kita masih punya beberapa waktu nih, bro. Gimana caranya supaya saya bisa melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya itu antisipatif? Nah, apa saja yang perlu diolah, bro? Yang pasti untuk para wirausaha itu paling penting itu dia langsung ngecek
cash flow. Nomor satu, Baik, baik. cash flow. Kedua, dia harus ngecek debts-nya atau ongoing debts-nya, ongoing hutang ya. Piutangnya dan hutang. Karena apa? Karena dia udah harus mulai merencanakan untuk menekan biaya, menekan lifestyle, dan juga harus mulai mengexpand relationship. Jadi menekan biaya tapi meningkatkan komunikatif dan relationship kepada ekosistem industrinya dia. Mau itu di suppliernya lah, mau itu di customernya lah, mau itu ke karyawannya lah. Dia harus bangun bonding yang lebih kuat. Karena apa? Karena kalau kita berasumsi ada badai, kan kita harus tahu kendaraannya udah siap atau belum. Orang-orangnya jangan pada panik. Nah, gimana supaya orang ini tidak panik, supaya tidak timbul reaktif tadi? Nah, langkah antisipatifnya adalah build strong relationship. Karena dari situ akan terjadi komando yang kuat. Nah, baru kalau itu sudah terjadi, untuk move ke transformatif jauh lebih mudah. Itu dari sudut pandang saya, bro. Ya, menarik ya. Jadi yang pertama kita lakukan itu melihat dulu kondisi perusahaan kita. Jadi kita melakukan analisis situasi dulu ya. Betul. Situasi itu bisa eksternal, bisa internal ya. Betul. Eksternal tadi adalah prediksi kira-kira gimana resesinya, yang internal dalam ya. Nah, jadi kalau tadi Bro Sunil mengatakan kita lihat ke dalam, perusahaan itu mungkin bisa diklasifikasi kayak manusia aja ya. Benar. Jadi ada yang perusahaan yang fit. Fit itu berarti dia bisa lari maraton berapa kilo gitu ya. Nah, jadi memang secara perusahaan itu dia gagah, fit, konstruksi keuangannya itu juga lean, bagus gitu, atletis. Ada perusahaan-perusahaan yang tadi sakit. Sakitnya itu rawat jalan. Ada minum pil aja gitu ya. Ada yang sakit juga, rawat inap, harus diopnam. Nah, ada yang juga ICU nih, bro. Jadi kita perlu tahu dulu ya perusahaan kita itu di level mana gitu ya. Betul sekali. Gue suka tuh analoginya, mantep. Kalau misalkan perusahaan kita rawat inap gitu ya, harus lebih serius ya mempersiapkan. Tapi kalau kita mungkin fit ya, investasi kita banyak itu kita ada waktu ya. Iya, betul. Jadi saya juga waktu itu sempat ketemu beberapa perusahaan yang pernah sharing sama saya, Dok. Jadi dia pernah ngelewatin pandemi itu memang kacau, tapi dia bilang kalau saya nggak ada bisnis untuk 1-2 tahun, saya udah punya dana cadangan. Jadi dia bisa punya karyawan, masih bisa digaji meskipun gajinya dikurangin, tapi dia bisa survive without a business for 1-2 tahun. Nah, pertanyaannya, pada saat kita ngebangun bisnis, kita kan pasti belajar dari kondisi pandemi kemarin ya. Apa yang sudah kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk perusahaan kita, untuk tim kita. Jadi apakah kita sudah mendidik mereka juga? Iya kan? Apakah sudah kita informasikan mereka juga? Karena kalau saya nggak tahu dunia, tapi kalau di Indonesia makan nasi, tahu, tempe, sambal aman, bos. Udah enak banget ya? Udah enak banget ya kan? Jadi kalau ngomong resesi, apa yang lebih parah dari itu gue nggak tahu. Karena negara kita itu negara yang punya rasa. Menarik nih. Kita punya rasa. Di saat kita lihat orang bukan keluarga kita lagi susah, di sini tuh yang nolong banyak, Pak. Jangan sampai kita masuk ke resesi itu, Pak, di mana orang udah nggak peduli sama orang. Selama resesi ekonomi kita bisa hantam, bos. Jadi kita kembali pada modal kita itu ya, social capital. Ya, social capital ya. Jadi kita tuh punya sebenarnya modal social capital yang sudah dibuktikan pada waktu kemarin itu COVID ya. Saling gotong royong gitu ya. Mensuplai yang masih di isoman waktu itu dikasih gitu ya. Dan itu akan terjadi juga di dalam bisnis dan ekonomi gitu ya. Betul. Baik. Menarik banget nih ya, Bapak sekalian ya. Jadi Bapak sekalian, ini poin yang penting ya Bapak sekalian ya. Jadi kalau misalkan saya mencoba mengamati nih, Bro, kemarin itu pada waktu pandemi itu ternyata kan perusahaan-perusahaan beberapa rontok ya. Kalau saya coba untuk amati, perusahaan rontoknya itu nggak langsung bersama-sama gitu. Dia ternyata rontoknya perusahaan itu dia ada siklusnya, ada wave-nya. Wave pertama ketika resesi pandemi terjadi, orang dirumahkan itu. Perusahaan-perusahaan yang rontok di tahap awal, di tahap
penyisihan lah gitu, adalah yang memang tadi nggak sehat tadi. Betul. Utangnya banyak, kemudian Udah di ICU, Pak. ICU tadi benar. Begitu kena hajar langsung. Udah, Nah, selesai. gelombang kedua adalah perusahaan-perusahaan yang secara fundamental itu buruk. Iya. Biasanya itu captive marketnya itu cuma Iya. captive gitu Iya. ya. Terus dia tidak efisien Betul. proses produksinya Betul. itu di fase kedua. Iya. Nah, fase ketiga itu setelah 2 kali gelombang pandemi adalah perusahaan yang rontok karena dia tidak bisa beradaptasi. Iya. Yang tadinya misalkan restoran nggak bisa jadi frozen misalkan gitu ya. Iya. Nah, itu nggak bisa, dia rontok. Nah, dengan adanya pandemi kan berarti perusahaan itu udah disaring ya. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian, UMKM itu yang hari ini misalkan Anda sudah masih ada dan masih berbisnis, itu Iya. sebenarnya sudah melewati tahap final itu. Betul sekali. Ya. Betul sekali. Jadi sudah terbukti resilience, mampu bangkit gitu ya, dan kemudian kita mampu bergerak lagi. Betul. Jadi sebenarnya walaupun tadi kita bicara mengenai resesi itu akan datang, tapi kita sebenarnya punya optimisme ya bahwa kita Betul. itu akan mendorong itu. Oke bro. Nah tadi menarik nih. Oke, menarik. Sebelum kita masuk ya, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana kita mengelola manajemen di dalam semasa mempersiapkan dan during the recession ya. Siap. Kembali lagi bersama saya Wahyu Setiobudi di acara BizTalk. Inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Bersama kita masih hadir the one and the only Bro Sunil Taulani, pakar bisnis dan manajemen serta wirausaha kita. Tadi kita sudah bicara di sesi 1 ya Bapak sekalian tentang bagaimana mengelola hati, mengelola pikiran supaya kita tetap bisa penuh semangat di dalam menghadapi kondisi ketidakpastian di masa depan. Nah, berikutnya kita akan dorong lebih jauh mengenai bagaimana mengelola perusahaan di dalam kondisi seperti ini. Silakan Bro, gimana Bro? Pandangan Bro. Saya kepikiran. Oke. Kita dari tadi ngomongin tentang gimana kita mengantisipasi. Sedangkan resesi itu kan ada sisi lainnya, Dok. Sisi di mana kesempatan orang melejit, kesempatan bisnis mendadak melejit, asal dia tahu celahnya. Menurut dokter gimana? Ya bagus ya. Jadi memang kalau kita coba lihat ya, kita pernah menghadapi kondisi pandemi di mana saya pernah ngelihat nih, Bro Sunil, ada satu perusahaan Naruna Ceramics itu dia letaknya itu di Salatiga, dia pengusaha keramik begitu. Pada waktu pandemi ketika orang lain itu tidak bisa mendapatkan bisnis, malah salesnya itu bisa meningkat berkali-kali lipat, bahkan sampai 19 kali lipat lebih gitu ya. Nah artinya apa? Ternyata kondisi itu bukanlah penentu. Bagaimana kita bergerak itulah yang menjadi penentu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana ya kita mengelola ini, Bro? Betul. Kalau kita melihat itu, berarti kita sebagai pengusaha, kita bukan harus menjadi hanya pengusaha yang jago di bidang kita, tapi kita juga harus menjadi pengusaha yang kepo. Oh, Kepo terhadap lini industrinya. Karena kadang-kadang kita misalnya main di toko bangunan misalnya gitu. Tapi lini industri itu ternyata kita dapat informasi, oh khusus di area sini semennya sangat dibutuhkan misalnya gitu. Dan kita ternyata memiliki pemasok yang tepat dan kita bisa supply dengan quality yang terjamin dengan harga yang stable. Kita bisa menjadi winner di momen saat itu. Yang jadi kacau itu kan lack of information. Lack of awareness. Dan itu yang membuat orang-orang kadang-kadang di dunia UMKM itu masa bodohnya lebih kuat daripada keponya. Ya bener tuh. Iya kan? Udahlah yang penting gue jalanin ini aja. Yang penting alhamdulillah aja, yang penting kerjaan dapat, yang penting ini. Jadi kadang-kadang semangatnya sebagai pokoknya harinya kita menentukan kita mau jadi pengusaha, itu kita harus jelas-jelas menjadi manusia yang memiliki kemampuan berusaha tanpa batas. Kalau kita cuma label doang sebagai pengusaha, jiwanya masih jiwa karyawan yang nerimo, ya wes, hancur. Itu dari saya, Pak. Ini kayaknya relate banget dengan sejarahnya Bro Nil ya. Boleh cerita dulu nggak, Bro? Gimana, Bro? Iya, kalau sejarah sih menurut saya kita ini kebentur sama budaya sih. Justru itu saya bilang budaya kita itu strong pada saat resesi. Maksudnya kebanggaan saya terhadap budaya di Indonesia itu justru kenapa Indonesia tuh nggak gampang.
dihancurkan dari sisi apapun ya. Karena kita punya budaya yang kuat. Tapi at the same time budaya ini juga ngerem kita untuk menjadi orang hebat. Jadi bawaannya kalau kita ngomong di Jawa itu ada pepatah kan, alon-alon sing kelakon. Nah itu kalau salah persepsi mati. Oke. Artinya kalau persepsi orang awam, jalannya jangan buru-buru. Slow but sure. Oke. Tapi kalau persepsi Sunil masuk lebih deep, slow down, go deep, understand semua dulu, after that take off. Jadi tinggal mau ambil angle yang mana nih? Gitu dok. Oke, menarik ya. Jadi ketika kita mau meraih sesuatu, kita perlu pastikan dulu pijakan kita itu kuat gitu ya. Yes. Jadi pada waktu kita ngelompat, kita mijaknya itu jadi kuat gitu. Iya. Nah, terus kemudian tadi mengatakan bahwa kalau misalkan kita bicara resesi, ini bisa jadi kesempatan kita untuk melejit asal kita bisa mengelola ya, Exactly. mengelola bisnis kita. Nah, Betul. salah satu yang disarankan dari Bro Sunil tadi adalah bicara mengenai pelanggan ya. Iya. Jadi saatnya kita fokus pada pelanggan kita gitu ya. Nah, sampai tadi juga ada tips, salah satu tipsnya bahwa kita bicara investasi. Iya. Investasi itu kan kadang-kadang begini ya bro, ketika resesi, wah nanti resesi kamu jangan investasi kan risikonya besar gitu ya. Iya. Tergantung investasinya juga ya. Betul. Karena yang namanya investasi itu kan bukan cuma investasi duit, beli tanah, beli gedung ya. Iya, betul. Investasi itu bisa tadi Bro Sunil sampaikan tuh, investasi ilmu, Yes. ya, investasi network, Benar jejaring, sekali, ya kan. iya. Terus kemudian ada investasi hubungan pelanggan. Yes. Karena itu karakternya hubungan pelanggan itu kuat ya. Kuat. Nah jadi ini saya pengen dalam sini nih, gimana bro caranya supaya kita bisa nge-grip benar-benar bonding sama pelanggan sehingga pada waktu resesi ini kesulitan ini jadi problems kita bersama nih antara saya dengan pelanggan gitu. Nah. Nah gimana itu? Pengalaman saya dulu di digital agency saya waktu pandemi kemarin, sebenarnya kita semua udah belajar tuh waktu di pandemi itu ya. Oke. Waktu itu bisnis off, yang waktu 3 bulan Yes. pertama shutdown itu ya. Tapi yang kita lakukan adalah tanpa terkecuali semua pelanggan kita, nah database pelanggan aja belum tentu semua pengusaha UMKM punya loh. Oke. Dari situ kita langsung tahu, oh kita kurang database nih. Ada cuman modal nomor telepon doang tapi gak ada alamat. Ya kan? Ada yang cuma gini, pakai tulisan di bekas bungkus rokok itu. Betul. Nah, itu kan lebih parah lagi. Nah, dari situ kita mulai kumpulin terus kita kirimin misalnya paket yang apa? Hand sanitizer Oke. sama apa? Masker waktu itu. Dengan simple note, stay safe, God bless your family. Widih. Simple note aja. Apa yang terjadi? Kita nggak peduli itu klien yang off atau yang aktif atau klien yang sudah lama tidak aktif. Semuanya kita kirim. Dari situ kita follow up. Abis kita kirim kita telepon lagi. Udah terima belum paketnya? Pada saat telepon itu bukan nanya udah terima paket doang. Keluarga lu aman nggak? Oke. Kita nggak ngomongin bisnis. Cuman kita mendoakan stay safe. Anything you need, let us know. We are family. Wih. Titik. Ya. Wah itu najem. Najem banget. Iya. Najem ya. Jadi setelah itu dalam kondisi itu mereka pada nelpon. Misalnya tadinya punya bisnis toko offline, nelpon, bro bisa bantuin bikin website nggak? Bro bisa bantuin digital marketing? Kan jadi mulai ada project-project kecil. Tapi budget gue limited nih, nggak apa-apa. Yang penting income nggak berhenti. Ya. Hubungan mulai kebangun. Apalagi yang bisnisnya tentang food, lebih gampang lagi. Kita ngomongin bisnis jasa. Itu juga jasa kan beda ya, jasa yang ada daily use utility atau yang business base gitu. Kalau food lebih gampang lagi. Ya. Ini menarik nih teman-teman ya sekalian ya. Kalau disampaikan oleh Bro Nil tadi sebenarnya yang dilakukan adalah melakukan namanya emotional bonding. Yes. Jadi mengunci pelanggan itu dengan benefit emosional. Iya. Karena cara mengunci pelanggan itu macam-macam tuh. Ada yang namanya financial bonding. Iya. Financial bonding itu beli 10 gratis 1. Iya. Ya. Jadi kalau kita sudah beli 5,
Kan yang keenam tuh nggak mungkin pindah ya. Iya. Kita pasti akan di situ terus kan, Iya, karena betul. kita pengen mengharapkan yang satu gratis tadi. Iya. Nah itu namanya financial bonding, mengunci, mengikat dengan keuntungan finansial. Oke. Nah disampaikan Brunil tadi namanya emotional bonding, Iya. dikunci karena gue sama perusahaan kita itu sahabat gitu. Iya. Jadi saya tuh bukan sekedar customer, tapi Iya. saya itu keluarga, saya itu Yes, family, saya itu yes, sahabat gitu ya. yes. Nah itu dikunci emosionalnya itu makin kuat tuh bro. Iya, betul. Nah ada lagi sebenarnya ada dua bonding lagi namanya customization dan structural bonding. Structural itu sudah melibatkan proses bisnis gitu ya. Iya. Nah jadi teman-teman sekalian, di Bapak sekalian pengusaha, kita di dalam kondisi apapun itu harus mulai mengikat pelanggan kita gitu ya dengan ikatan-ikatan yang kuat seperti ini. Betul, gitu ya. betul sekali. Nah ini menarik ini ya bahasannya. Nah terkait dengan mengikat ini kan bro, kan ada konsep ya kalau kita mau hidup di dalam bisnis itu perlu inovasi ya. Iya, betul. Nah dalam konteks nanti ketidakpastian gitu, inovasi itu tetap harus ada atau kita mesti ngerem atau inovasi kita arahkan kemana gitu bro? Oke. Inovasi itu perlu ada di area mana dulu. Jadi gini, kadang kita perlu memiliki inovasi dari sisi produk, Oke. dari sisi layanan, Oke. dari sisi experience. Mm-mm. Kadang kita nggak perlu inovasi ke sana, kita perlu inovasi rasa. Oke. Inovasi gimana cara kita menyikapi. Karena kadang-kadang kalau kita nggak kreatif enough untuk mencoba cara-cara baru menyikapi situasi, kita juga kacau. Jadi ada innovation for your inside Mm-mm. atau innovation for the outside. Dan misalnya nih, saya punya bisnis nasi goreng, terus ada franchise. Oke. Saya franchise. Hmm. Kondisi resesi, terus resesinya tergantung nih, resesi buying powernya yang turun atau resesi fear kayak kemarin COVID, Mm. Mm. di mana orang nggak bisa datang ke restoran, makanya banyak yang tutup. Mm. Kalau begitu inovasinya gimana caranya saya bisa deliver foodnya ke rumah mereka? Ya. Kalau tutup, kalau misalnya customer cannot come. Ya. Tapi kalau buying powernya turun, inovasinya apa? Yang tadinya jual satu paket menjadi jual nasi goreng kucing, misalnya nasi kucing jadi nasi goreng kucing misalnya. Ya. Iya kan? Ya. Atau mungkin inovasinya ke arah yang mungkin instead of jualan nasi goreng, jualan produk lain yang lebih kecil value-nya. Oke. Jadi at the end of the day you don't stop. You don't stop. Dan buat teman-teman yang di industri sandang pangan papan, mau resesi kayak apapun, itu tiga nggak akan pernah keluar. Karena itu tiga kebutuhan pokok. Everybody perlu ceiling to stay. Everybody perlu clothes. And gilanya, Dr. Wahyu, waktu pandemi kemarin penjualan fashion naik loh. Padahal kan semua orang nggak boleh keluar rumah. Think about it. Penjualan fashion naik. Aksesoris komputer yang namanya webcam, laptop melejit naik. Kenapa? Karena semua orang harus mulai bekerja from home. Ya. So that means in every situation, in every crisis, in every recession, there is a huge opportunity. Wih, tajam nih. Jadi menarik ya Bapak sekalian. Ini hal yang mungkin sangat penting ya. Jadi bahwa semua keadaan itu bisa membangun peluang. Yes. Ini yang paling penting ya. Betul. Jadi itu yang harus kita yakini dan itu yang akan kita dorong gitu ya. Yeah. Terus tadi juga Bro Sunil mengatakan bahwa inovasi itu bukan hanya penting tapi dia adalah jantungnya. Betul. Kalau nggak ada inovasi, kita nggak akan bisa beradaptasi. Betul. Dan adaptasi itu yang paling penting ya. Kita berubah menjadi sesuatu yang baru Iya. untuk menghadapi kondisi eksternal gitu ya. Betul sekali. Nah kalau misalkan gini bro, kalau kita nyetir itu ya, nyetir tiba-tiba jalannya belok. Iya. Kan bukan jalannya yang kita lurusin bro. Ya Betul. kan? Nah, benar sekali. Kan setirnya yang kita belokkan kan. betul. Artinya sesuatu yang kita lakukan internally gitu Betul. ya. Untuk menghadapi apapun kondisinya. Benar. Ya, kalau misalkan jalannya nanjak, gearnya kita turunin, Benar. gitu kan. Kalau jalannya turun, nanti kita rem. Artinya Ya. sesuatu yang dalam kapabilitas kita. Betul. Jadi pikirkan apa yang bisa kita lakukan pada apa yang controllables. Jangan pikirkan sesuatu yang tidak controllables. Benar sekali. Ya, kita Benar sekali. mengantisipasi ya terkait Iya. dengan hal-hal seperti itu. Silakan bro, apalagi bro.
Tadi saya mau nambahin itu. Tadi kan saya udah kasih contoh soal fashion sama alat Yes, komputer. yes. Itu mungkin masuk akal ya pakaian. Skincare coba bayangin. Bisa meledak loh. Padahal orang di rumah aja gitu kan. Iya. Jadi hal-hal yang orang mungkin nggak nebak. Yang masa sih ada orang mau beli sepatu? Coba pikirin gini deh. Kalau pakaian oke, kita pakai zoom. Orang lihatnya cuma dari atas. Siapa yang mau beli sepatu Pak di pandemi Pak? Kita di rumah terus. Bisnis sepatu bisa melejit coba. Sesuatu yang kadang-kadang kita nggak kepikiran, tapi bisa jalan. Ada lagi hobi. Nah khususnya buat teman-teman yang industrinya hobi, itu mereka adalah orang-orang yang di industri yang lumayan powerful. Karena hobi market itu tidak mengenal resesi. Hobi itu maksudnya itu Tamiya gitu ya? Segala macam hobi. Ikan koi. Ikan koi. Ya. Hobi market itu nggak kenal resesi. Dia cuman kenalnya season aja. Like sekarang semua orang lagi excited atau lagi cool down. Excited atau cool down. Udah itu aja. Oke. Jadi pemahaman kita pada industri kita juga ya. Iya, betul. Satu pemahaman industri, kemudian pemahaman diri kita, kemudian kita dorong juga untuk menjalankan proses-proses manajemen pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien, kira-kira gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, ini hal yang penting ya. Jadi kalau misalkan kita akan summary, ya kan, kita coba untuk ringkas ya Bapak sekalian. Yang pertama, jangan sampai kita terlibat di dalam resesi batin tadi, kata Bu Dosen. Ini mungkin keywords yang penting nih ya. Jadi resesinya belum datang, menderitanya udah, gitu betul, kan? Nah, jadi kita dorong aja, kita coba untuk bangun optimisme di dalam diri kita bahwa apapun yang terjadi ke depan, kita akan bisa beradaptasi dengan baik. Buktinya sudah ada. Buktinya bahwa kita menghadapi resesi pandemi yang sangat parah itu, kita bisa hidup sampai sekarang dan masih tetap berusaha. Artinya kita tetap akan bisa. Jadi ini nomor satu, membangun optimisme dulu. Ya. Nah, yang kedua Bapak sekalian, kita tadi harus mengelola usaha kita supaya lebih sehat. Sehat tadi cash flow-nya baik ya Bu ya, Bro ya. Terus kemudian utangnya juga harus terkelola, harus dikelola. Kalau misalkan Bapak sekalian masih secara persentase hutangnya masih tinggi, selama waktu 3 bulan ke depan ini mulai dipikirkan benar-benar tuh. Exactly, dipikirkan ya Bu sekalian ya. Diminta restrukturisasi daripada yang memberikan hutang kepada bank gitu, kita coba untuk minta restrukturisasi. Bisa nggak kita atur supaya jangkanya lebih panjang, atau kemudian kita state supaya interestnya itu tidak terlalu tinggi gitu ya. Nah, berikutnya Bapak sekalian, kita coba untuk lihat lagi sistem di dalam perusahaan. Masih banyak nggak lemak-lemaknya, waste-nya, buangannya gitu. Misalkan triplek ya, 3x3 gitu, kita pakai, kok kayaknya buangannya masih banyak nih, artinya buangannya itu mau dipakai apa gitu ya Bro ya. Kita coba untuk investigasi gitu ya. Nah, terus yang berikutnya tadi juga Bro Nil menyarankan supaya kita ngelihat situasi di luar, jangan berhenti bertanya, belajar gitu ya. Situasi kayak gimana sih, sehingga kita bisa bergeraknya itu fleksibel, agile, tangkas ya Bro. Oh, sekarang di sini mengalami perlambatan. Wah, berarti kita lari kemana? Jadi lari kemana? Radar kita itu harus lebih luas. Baca koran ya Bro ya? Baca koran, baca internet. Gunakan internet bukan untuk dengerin gosip, tapi justru banyak belajar tentang informasi. Karena begini, ada orang yang tipenya itu, aduh saya males ikut course ini, course itu bayar. Banyak kok yang gratis. Yang gratis aja nggak pernah dianggap gitu. Padahal informasinya banyak loh, yang berguna banget. Bahkan podcast itu banyak sekali diskusi-diskusi yang wow banget, bisa membuka cakrawala pemikiran gitu. Dan itu semua gratis ya. Kalau dulu kita harus bayar ya. Sekarang kita adalah bayarnya bayar pulsa. Gitu. Bayar pulsa oke lah gitu kan. Maksudnya kalau kita ngomong unlimited, kembali lagi ya, kalau kita udah ngatain diri kita wirausaha, ya udah nggak usah komplain soal pulsa lah ya. Keren ini. Gitu ya. Jadi wirausaha itu memang tadi komitmen wirausaha itu adalah komitmen wirausaha di dalam kondisi apapun sepanjang waktu gitu ya. Jadi harus disadari itu. No limit, keep on trying, itu udah pasti. Itu udah pasti. No limit, keep on trying. Saya tuh punya formula simple tuh, kepo, kebut, sama yang satu lagi kemarin tuh aku kok kelupaan ya. Kalau kepo itu kita kepo informasinya. Kebut itu kita kebut aksinya. Jadi abis kita belajar kita langsung action.
Oke. Jangan kebanyakan mikir. Namanya belajar langsung action. Karena setelah kita action, kita baru dapat ilmu sebenarnya setelah action. Sacet. Ya. Oh, ya. Misalnya saya diajarin sama Dokter Wahyu, Nil, lo ambil langkah 1, 2, 3. Saya kalau nggak ambil itu dalam tindakan, saya nggak akan paham langkah 1, 2, 3 itu kenapa disaranin ke saya. Oh, ya. Tapi setelah saya bertindak, saya langsung tahu, oh karena saya memiliki skill di sini, saya punya kekurangan di sini, makanya langkahnya harus 1, 2, 3 bukan 1, 3, 2. Ya. Gitu. Jadi dijalankan dulu baru kita tahu ya, jangan banyak nanya gitu ya. Iya, betul. Jadi kepo itu pada proporsi yang tepat juga ya. Yes. Jangan nyari terus, nanya terus gitu, akhirnya nggak jalan juga gitu. Betul. Kadang-kadang nyebelin juga ya, ada orang yang gitu ya, nanya ke si A begini gimana dikasih pandangan, terus nanya ke si B kasih pandangan. Kebanyakan pandangan. Jadi malah bingung sendiri, kalau nggak jalan-jalan tuh. Betul sekali. Iya. Jadi ini menarik sekali ya, Bapak sekalian. Oke, Bapak sekalian, jadi ini pembicaraan kita yang menarik sekali. Terima kasih Bu Brunil atas kehadirannya di sini ya. Bapak sekalian, para pendengar Voice of Indonesia, acara ini akan kita hadirkan bersama dengan para ahli di bidang UMKM dan kewirausahaan secara reguler ya. Mungkin mudah-mudahan Bapak sekalian bisa mengikuti acara-acara nanti di masa depan ya. Nah, terkait dengan resesi ini, tadi kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah membangun jiwa kita supaya optimis, tetap resilience, dan kemudian berikutnya kita coba untuk mengatur bisnis kita supaya lebih lean, lebih sehat, dan berjalan ke depan. Dengan optimisme seperti ini justru kita akan bisa menghadapi dan bahkan bisa melejit. Ingat bahwa semua keadaan, kesulitan itu bisa menjadi sumber bagi peluang. Dan ini sudah banyak yang membuktikan bahwa di dalam keadaan yang sesulit apapun, ada yang bisa melejit, ada yang bisa terpuruk. Nah, kita tentu tidak mau menjadi yang terpuruk. Bapak sekalian, sukses selalu buat Anda, para wirausaha Indonesia. Untuk seluruh UMKM di Indonesia, tetap jangan tinggalkan acara ini ya, bersama Voice of Indonesia, from Indonesia to the world. Salam sukses, salam semangat, dan salam optimis wirausaha dan UMKM Indonesia.